Selamat siang, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang film Echinodermata dan film Arthropoda. Saya Narita Marasaida dengan NIM akhir 126. Saya Striti Rida Sinaga dengan NIM akhiran 062. Saya Muhammad Fuad dengan akhiran NIM 008. Yang pertama ada film Echinodermata, memiliki duri pada bagian kulitnya yang tersusun dari zat kapur atau kitin dengan 5 lengan secara radial dan simetris. Pergerakan Echinodermata menggunakan sistem amburakal, yaitu gerakan lengan terjadi akibat adanya perubahan tekanan air dalam sistem pembuluh air. Selanjutnya ada kelas Echrinoidea, memiliki bentuk tubuh bunda dan pipi yang tertutupi oleh duri, memiliki anus terdapat pada permukaan adoral dengan 5 buah gigi yang terdapat pada pusat permukaan oral. Berhabitat di daerah pantai di atas batu karang. Selanjutnya ada ordo Trachelotrinida yang punah pada masa Paleozoikum awal, hidup pada tangkai yang tubuhnya dilapisi oleh kapur dan pada bagian cawang tertempel tangkai dan penula untuk memperluas penangkapan makanan. Selanjutnya ada kelas Paracrinoidea yang hidup pada masa Paleozoikum awal, yaitu periode Ordovisium. Dia memiliki morfologi calyx, stalk, dan arms, yang mana calyx sendiri relatif kecil, stalk umurnya pendek dan kaku, serta lengan yang sedikit dan pendek. Selanjutnya ada ordo Comacrocystitida yang memiliki ciri khas posisi mulut dan anus yang berdekatan dengan permukaan yang halus dan berbintil. Selanjutnya ada kelas Blastoidea yang hidup di masa Ordovisium hingga Permian, memiliki TK yang melekat pada tangkai dengan ujung kolom yang melekat pada dasar laut. Mulutnya terletak pada TK yang serta memancar dari pusat hingga kelopak bunga. Selanjutnya ada ordo Vesiculata yang hidup pada masa Paleozoikum, terdapat pada periode Carboniferous. Memiliki struktur khas berlipat-lipat yang berfungsi dalam pertukaran gas yang disebut hidrospin, serta memiliki TK yang berbentuk bulat dan simetris. Memiliki ambulakra pada area TK yang berisi kaki tabung dengan bentuk sederhana dan tidak terlalu rumit. Selanjutnya ada kelas Diploporita yang memiliki tubuh simetris radial dengan tubuh berpori ganda yang dengan pola tertentu. Ukurannya relatif kecil dengan diameter beberapa sentimeter. Biasanya hidup di dasar laut yang menempel pada substrat keras atau pasir. Selanjutnya ada kelas Rhombifera yang memiliki struktur lempeng pada pola simetri radial dengan pori-pori respirasi, biasanya memiliki tangkai atau dasar yang berfungsi untuk menempel pada substrat, hidupnya di dasar laut dan menempel pada substrat keras atau pasir. Selanjutnya ada ordo Dicoporita yang memiliki struktur tubuh simetri radial dengan lempeng-lempeng kalsit pada tubuhnya, memiliki ciri khas 2 pori berdampingan atau dicopor yang berfungsi sebagai respirasi, biasanya hidup di laut atau lingkungan dangkal. Selanjutnya ada kelas Crinoidea yang memiliki ciri khas berupa lengan panjang bercabang dengan struktur tubuh simetri radial, hidup di lingkungan laut dalam tergantung spesiesnya, dengan lengan mereka berjumlah 5 atau kelipatannya. Selanjutnya ada ordo Millericrinid, yaitu memiliki tangkai panjang dengan lengan bercabang, hidup menempel pada substrat dalam. Selanjutnya ada kelas Somasteroidea, tubuhnya menyerupai bintang laut dengan 5 lengan, yang mana lengan tersebut terhubung dalam ke bagian-bagian tengah atau cakram tubuh. Hidup di laut dangkal atau cenderung sesile atau bergerak sangat lambat.
Selanjutnya ada ordo Goniatinida, yaitu memiliki ciri khas pembagian tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian perut dan kepala, dengan bentuk tubuh cenderung simetris, hidup di perairan laut terbuka. Selanjutnya ada kelas Etrioasteroidea yang memiliki tubuh terpusat dan tidak tersegmentasi dengan cara yang sama, memiliki bentuk tubuh seperti cakram dengan kerangka luar keras yang terbuat dari kalsium karbonat. Mereka hidup di dasar laut dan umumnya melekat pada substrat yang keras. Selanjutnya ada ordo Chaetocystida yang memiliki tubuh berbentuk cakram atau koin, tidak memiliki lengan, dengan tubuh tersusun rapi seperti pola bintang, hidup menempel pada batuan atau substrat keras di laut dangkal. Oke, selanjutnya ada kelas asteroida. Jadi kelas asteroida ini dia memiliki ciri khas di mana dia memiliki simetri yang radial, terus memiliki lengan yang menyangkut pada tubuhnya. Umumnya lengannya berjumlah 5, tapi terdapat juga beberapa ordo yang memiliki jumlah lengan 6 hingga 24. Lalu dia juga memiliki sistem vaskular yang berfungsi untuk pergerakan dan pernafasan. Tubuhnya dilindungi dengan endoskeleton yang terbuat dari kalsit dan spikula. Lalu dia merupakan bangsa yang memangsa moluska seperti kerang, dan juga mereka dikenal sebagai spesies yang memiliki kemampuan untuk regenerasi dan recovery yang cepat gitu. Lalu sehingga bagian tubuh yang hilang dapat tumbuh kembali. Lalu selanjutnya ada morfologi dari kelas Asteroidea. Di sini ada armnya, ray, atau lengannya. Lalu ada central disk-nya. Lalu dalam central disk tersebut dia memiliki mulut. Lalu sebagai penyangga dari lengannya dia memiliki ambulacral groove. Next. Sekarang ordo Forcipola tidak. Jadi ordo ini dia memiliki ciri khas lengan yang panjang, dan dibandingkan dengan ordo-ordo yang lain dia memiliki ukuran yang lebih besar. Warnanya juga cenderung warna merah, umumnya warna merah. Next. Nah, lalu untuk yang ordo Valvatidae ini membedakan dari ordo sebelumnya adalah dia memiliki tubuh yang lebih fleksibel dan juga memiliki tubuh yang relatif kecil, lengannya juga lebih pendek. Dia umumnya hidup di memiliki habitat di dasar laut yang dangkal seperti terumbu karang atau dasar berbatu, dan biasanya berperan sebagai pemakan detritus atau predator kecil. Untuk paleoekologi sendiri dia hidup di dasar laut dan juga memiliki umur Paleozoikum. Sejak Paleozoikum sudah ada gitu. Lalu selanjutnya ordo Spinulosida, dibandingkan dengan ordo yang sebelumnya yang memiliki tubuh fleksibel, dia memiliki tubuh yang tidak begitu fleksibel, tapi dia ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya, tetapi memiliki lengan yang lebih panjang gitu. Lalu dia juga lebih tebal dibandingkan dengan ordo yang lain. Adapun habitatnya ialah bentik yang keras seperti terumbu karang dan dasar berbatu. Lalu dia juga memiliki duri-duri pada lengan-lengannya, tetapi tidak setajam ordo-ordo yang lainnya. Oke, selanjutnya ada kelas Ophiuroidea. Kelas Ophiuroidea ini dikenal sebagai brittle stars atau bintang laut yang brittle. Dia memiliki ciri khas di mana memiliki 5 lengan yang panjang dan fleksibel yang terhubung ke pusat tubuhnya dalam bentuk cakram kecil. Perbedaan dengan bintang laut adalah lengan yang dimiliki oleh kelas ini lentur, lalu memiliki sistem vaskular air yang tidak kompleks, lalu memiliki skeleton yang terdiri dari plat-plat kalsit dan sistem pencernaan yang lebih sederhana tanpa perut eksternal. Kelas ini sudah ada sejak periode Ordovisium 450 juta tahun yang lalu. Berikut adalah morfologinya dari kelas Ophiuroidea, di mana dia sama dengan kelas sebelumnya, memiliki lengan, memiliki central disk, lalu pada ventralnya atau bagian bawahnya dia memiliki
closed ambulacrum, bursal slit, dan mulut, serta oral shield yang lebih kecil. Untuk selanjutnya adalah kelas Echinoidea atau dikenal sebagai bulu babi. Jadi kelas ini memiliki tubuh yang berbentuk bulat atau sedikit gepeng, lalu dilindungi oleh cangkang keras atau tes yang terbuat dari kalsit. Tes ini selanjutnya adalah morfologi kelas Echinoidea. Berikut adalah bagian-bagiannya. Umumnya memiliki duri-duri atau yang biasa kita sebut dengan spine, lalu memiliki mulut di bagian bawahnya dan anus di bagian atasnya. Lalu dalam kelas ini dia memiliki ordo yang bernama Cleiapeasteroida atau dikenal sebagai sendolar. Dia memiliki karakteristik tubuh yang berbentuk dan simetris bilateral yang disesuaikan untuk kehidupannya di lingkungan dasar laut dangkal. Secara morfologi dia memiliki struktur rangka yang tebal dan permukaan atasnya memiliki motif berupa bunga yang simetris. Dan motif ini atau pola ini adalah bagian dari sistem ambulakral yang membantu pergerakan dan penggalian pasir. Dia juga memiliki spine yang pendek di tepi-tepi badannya, tapi berfungsi untuk bergerak dan mengumpulkan makanan dari substrat. Lalu selanjutnya ada ordo Echinoida. Dia merupakan bulu babi atau landak laut yang memiliki tubuh berbentuk bulat atau oval dengan rangka yang kaku dan ditutupi oleh duri-duri yang dapat bergerak. Karakteristik utamanya adalah tesnya berbentuk globular atau bulat ya, lalu dengan duri yang bervariasi dalam panjang dan ketajamannya. Dia hidupnya di dasar laut dangkal, lalu memiliki pori-pori pada bagian tesnya, lalu dia juga memiliki saluran pada kaki tabungnya yang berperan dalam pergerakan dan penempelan pada substrat. Selanjutnya ada ordo Echinolampadacea. Bedanya dengan ordo yang pertama yang sama-sama sendolar, dia biasanya hidup di laut yang lebih dalam dan memiliki kecembungan yang lebih cembung dibandingkan ordo yang pertama tadi. Oke. Selanjutnya ada kelas Holoturoidea. Dia berwarna hitam coklat atau hijau zaitun. Dia panjangnya juga kecil, 3 cm sampai 1 meter. Yang paling kecil 3 cm, yang paling besar 1 meter. Lalu ini berupa teripang, dan yang terbesar memiliki diameter sebesar 24 cm. Umumnya terlihat panjang dan seperti cacing. Lalu dia juga memiliki tentakel berjumlah 10-30 sebagai bagian sistem pembuluh air. Memiliki lapisan otot yang tebal pada dinding tubuhnya menjadi penopang tubuh, biasa ditemukan di daerah perairan dangkal hingga dasar laut dalam. Bersifat bentik, bersifat gig, dan hidup di Ordotherium sampai sekarang. Lalu selanjutnya ada Ordo Synallactida, disebut juga sebagai teripang besar. Bedanya dengan yang di atas adalah dia memiliki ukuran 25 cm sampai 40 cm dan memiliki permukaan punggung yang berbintik-bintik. Selanjutnya ada filum Arthropoda, hewan yang memiliki kaki beruas-ruas, tergolong filum memiliki kaki yang berbuku dan kaki bersendi yang disebut Amphidyx. Otot arthropoda sebagian besar bergaris-garis sehingga memungkinkan untuk terbang, hidup di darat, laut, dan air tawar pada masa Kambrium sampai sekarang. Lalu ada subfilum Chelicerata, arthropoda yang meliputi laba-laba, tungau, kalajengking, dan kepiting tapal kuda. Memiliki seperangkat pelengkap bercakar yang disebut Chelicera yang digunakan untuk mengambil dan mencabik makanan. Bagian besar Chelicerata hidup di darat kecuali laba-laba laut dan kepiting tapal kuda hidup di
periode Kambrium sampai sekarang. Lalu ada Ordo Merastomata memiliki perisai yang menutupi cephalothoraks. Mereka memiliki pelengkap panjang seperti paku yang disebut telson yang menonjol pada bagian belakang tubuh mereka. Pernapasan dilakukan melalui insang buku hidup secara amfibi. Lalu ada Ordo Kyphopsura memiliki mata majemuk, tapi mata tersebut tampak halus karena banyak subunit mata atau omatidia. Amphidyx dan Opistoma dimanipulasi menjadi serangkaian pelat yang saling tumpang tindih, digunakan sebagai insang untuk respirasi. Hidup di laut pada masa akhir Paleozoikum dan sebagian besar hidup di air tawar pada masa Mesozoikum. Lalu ada Ordo Pycnogonida memiliki tubuh yang sangat kecil di mana perutnya hampir menghilang sementara kaki panjangnya dan bercakar. Kepala juga memiliki sepasang cakar dan sepasang oviger yang membawa telur, hidup di laut pada masa Devonian. Lalu ada Ordo Panthopoda, hidup di laut pada periode Kambrium, memiliki ukuran tubuh dan kaki yang sangat kontras, memiliki proboscis atau belalai yang panjang dan fleksibel. Lalu ada Ordo Arachnida memiliki 2 bagian tubuh. Mereka juga memiliki 6 pasang pelengkap, 4 pasang kaki, dan 2 pasang pelengkap mulut. Yang pertama disebut Chelicera, pasang pelengkap mulut kedua disebut Pedipalpus. Bagian seluruhnya ditutupi oleh perisai seperti karapas, hidup di daratan pada masa Paleozoikum sampai sekarang. Lalu ada Ordo Araneae memiliki 4 pasang kaki dan cephalothorax serta dan dihubungkan oleh tangkai yang sempit, hidup di darat pada periode Devonian sampai sekarang. Lalu ada subfilum Hexapoda, kelompok arthropoda yang memiliki 3 pasang tungkai. Bagian kecil anggota memiliki 3 pasang tungkai namun bukan termasuk serangga. Sampai saat ini fosil tertua hexapoda adalah Columella riniella praesor, hidup 400 miliar tahun yang lalu dan ditemukan di masa Devonian. Lalu ada kelas insek, merupakan kelompok arthropoda yang memiliki 3 pasang tungkai. Sebagian besar anggotanya hidup di darat. Sebagian kecil anggota memiliki 3 pasang tungkai namun bukan termasuk serangga. Sampai saat ini fosil hexapoda adalah Columella, hidup 400 miliar tahun, ditemukan di masa Devonian. Lalu ada subfilum Crustacea, kelompok hewan yang sebagian besar hidup di air tawar laut, memiliki bentuk terestrial terbatas di tempat-tempat yang lembab, memiliki 2 pasang antena, pasang mandibula, pasang mata majemuk, dan 2 pasang maksila di kepala mereka. Kebanyakan bersifat dioecious dan ditemukan pertama kalinya pada masa Kambrium. Lalu ada kelas Malacostraca. Ada lebih 44.000 spesies yang dideskripsikan sebagai kelas Malastra. Ini adalah kelompok besar yang beragam. Habitatnya di air laut, namun beberapa hidup di air tawar dengan beberapa di darat. Seperti lobster, kepiting, udang, kerang, dan udang. Lalu ada subfilum Trilobitomar. Terdiri dari kelompok arthropoda laut. Mereka sangat menyimpah pada periode geologi Kambrium dan punah pada periode Permian. Tubuhnya yang pipih dan lonjong terdiri dari kepala yang ditutupi oleh perisai dorsal, batang tubuh, dan segmen terminal. Sebagian besar dari 3,9 ribu spesies memiliki panjang berkisar 1 hingga 4 km. Lalu ada kelas Trilobita memiliki 2-3 segmen antara cephalon dan pidium dan tidak memiliki sutura pada cephalon. Pada bagian cephalon terdiri dari perisai cephali dengan garis besar parabola dalam dan lebar. Lalu ada Ordo Agnostida, kelompok arthropoda yang memiliki rangka luar berkapur.
ditemukan pada periode Kambrium dan Ordovisium. Di sini ada referensinya yang dapat kita lihat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.